Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan kami di channel Ilmuku, channel edukasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Pada info teknologi informasi kali ini, kami akan memberikan info terkait update terbaru dari Windows. Ya, jadi Windows telah dikembangkan dengan versi yang baru, yaitu Windows 11. Namun apakah perangkat kita mendukung Windows 11 atau tidak? Baik, simak penjelasan kami di channel Ilmuku. Ya, sebelum kita menjelaskan terkait kebutuhan minimum dari Windows 11, ada baiknya mungkin kita menyaksikan launching dari Microsoft terkait produk baru, yaitu Windows 11. Video ini saya ambil dari channel YouTube Windows seperti yang Anda lihat di layar. Baik, selamat menyaksikan. Ya, demikian tadi video singkat terkait fitur-fitur yang ada pada Windows 11. Menarik ya. Namun sebelum kita menginstal Windows 11 di komputer kita, kita pastikan komputer kita memenuhi standar minimum dari Windows 11. Bersumber dari situs resmi Microsoft, di sini menjelaskan tentang spesifikasi minimum dari perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows 11. Seperti yang kita lihat di sini ya. Prosesornya harus 1 GHz atau lebih cepat dan memiliki 2 atau lebih core dan sudah berbasis 64 bit prosesor. Kemudian kebutuhan RAM-nya adalah 4 GB
minimum ya, harus ada 4 GB di komputer kita untuk RAM-nya. Kemudian harddisknya atau media penyimpanan untuk menginstal Windows 11 minimum sudah memiliki space 64 GB atau lebih besar, dan ini disarankan untuk mempersiapkan penyimpanan atau storage lebih besar dari 64 GB. Kemudian untuk BIOS-nya sendiri, dia menggunakan firmware UEFI ya, UEFI. Jadi BIOS kita sudah mendukung UEFI dan didukung juga dengan Secure Boot Capable ya. Kemudian mendukung TPM versi 2. Nanti akan kita jelaskan apa itu TPM. Kemudian untuk graphic card-nya harus mendukung DirectX 12 dan WDDM 2.0 driver ya. Ini untuk graphic card-nya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengecek agar apakah komputer kita kompatibel dengan DirectX atau tidak. Begitupun dengan WDDM 2.0. Untuk displaynya sendiri ya, disarankan 720 pixel dengan 9 inci ya, 8 bit per color channel ya. Ini adalah kebutuhan minimum dari Windows 11. Baik, kita akan lihat satu persatu. Untuk mengecek 1 GB apakah komputer kita memenuhi syarat prosesor 1 GB, kita bisa melihat melalui fungsi atau fitur sistem informasi yang sudah disediakan oleh Windows. Kita klik di taskbar, di pencarian taskbar sistem informasi. Nah, seperti ini. Maka di sini akan menampilkan informasi yang dibutuhkan. Kita lihat mulai dari 1 GHz. Kita lihat apakah prosesor kita sudah mendukung 1 GHz ya. Untuk prosesor untuk komputer saya itu sudah mendukung ya, karena sudah ada 2,8 GHz dan sudah 6 core ya, prosesornya sudah mendukung. Kemudian RAM-nya minimum 4 GB. Kita lihat lagi di sini. RAM yang terinstal di komputer saya adalah 8 GB ya. Jadi ini sudah mendukung. Kemudian arsitektur untuk prosesornya 64 bit. Kita lihat. Nah, untuk komputer saya sudah menggunakan X864. Ini artinya prosesornya sudah mendukung 64 bit ya. Kalau di komputer teman-teman sekalian ada tulisan di situ X86, berarti prosesornya mendukung 32 bit ya. Kemudian untuk harddisknya sendiri ya, harddisk saya kita bisa cek di device manager ya. Kita masuk di export dulu ya, seperti ini export. Kemudian kita klik kanan di disk PC, kemudian pilih manage ya. Kemudian kita lihat di sini di disk management, komputer saya ada sekitar 111 GB partisi C, kemudian ada partisi D 931 GB. Jadi ini bisa kita alokasikan untuk menginstalan Windows ya, atau kita ambil saja drive C, maka drive C ini sudah memenuhi syarat untuk menginstal Windows 11 ya. Oke, kita kembali ke sistem informasi tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah BIOS saya sudah mendukung UEFI ya.
UEFI dan secure boot capable ya. Nah, untuk mengecek BIOSnya sudah mendukung UEFI atau tidak, kita bisa lihat di BIOS mode. Nah, untuk BIOS saya belum mendukung mode UEFI ya. Jadi kalau tertulis di sini legacy, berarti BIOSnya belum memenuhi syarat standar minimum dari Windows 11 ya. Jadi untuk perangkat saya belum ada satu bagian ya di sini di BIOS mode belum mendukung UEFI. Kemudian untuk TPM-nya sendiri kita lihat penjelasannya di sini. Jadi ini terkait dengan keamanan ya. Jadi TPM chip adalah sebuah prosesor kripto secure ya, yang didesain untuk operasi kriptografi ya, intinya seperti itu. Jadi intinya di sini adalah terkait dengan keamanan gitu ya. Ya baik, untuk mengecek TPM yang ada pada komputer kita apakah mendukung versi 2.0, caranya sangat mudah. Kita masuk di Windows R ya, atau kita bisa pilih di sini atau kita ketik di sini ya, run ya. Kita ketik run di pencarian di taskbar, diklik, kemudian nah di sini kita ketik ini sudah ada tpm.msc enter ya. Di sini terlihat bahwa komputer saya ini belum mendukung juga TPM ya, untuk keamanan tadi ya. Kemudian ya, komputer kami itu belum mendukung TPM 2.0. Artinya untuk komputer saya belum mendukung standar minimum dari Windows 11 ya. Sudah dua, tadi BIOSnya belum UEFI, kemudian TPM-nya juga belum mendukung. Kemudian kita kembali lagi melihat kebutuhan minimumnya. Graphic card-nya mendukung DirectX 12 dan WDDM 2.x ya, atau di atasnya gitu ya. Nah, sekarang untuk mengeceknya kita masuk di pencarian lagi di sini ya. Kemudian kita ketik DXDiag. Nah, ini kelihatan di sini simbol X seperti ini, kita klik. Kemudian kita beralih ke display. Nah, kelihatan di sini untuk DirectX saya baru mendukung versi 11 ya. Kemudian WDDM-nya baru mendukung 1.2 ya, 1.2. Nah, jadi untuk grafiknya juga pada komputer saya belum mendukung untuk Windows 11 ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, sedikit penjelasan terkait spesifikasi minimum dan bagaimana cara melakukan pengecekan di komputer kita ya. Untuk komputer dengan spesifikasi yang saya miliki ini belum bisa saya menginstal Windows 11 ya, karena ada beberapa standar minimum yang belum memenuhi standar dari Windows 11. Untuk teman-teman sekalian, pastikan dulu komputernya apakah sudah mendukung standar minimum dari Windows 11. Ketika itu sudah mendukung, barulah Anda lakukan penginstalan di komputernya masing-masing. Namun ketika belum mendukung, disarankan untuk tidak melakukan penginstalan Windows 11 di komputernya. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat.
Nantikan update-update info IT berikutnya di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.